Deskripsi masalah. Konsekuensi logis dari semakin banyaknya populasi penduduk adalah sempitnya lahan tanah, terutama di kota-kota besar, sehingga sulit menemukan banyak lahan kosong untuk menjadi tempat pemakaman umum. Dampaknya, muncul fenomena di mana tanah yang dikhususkan untuk kuburan semakin sulit dan sempit. Hal ini mendorong beberapa pemerintah daerah atau kota mengalokasikan sebidang tanah khusus untuk kuburan atau yang disebut TPU, tempat pemakaman umum. Di TPU ini sering terjadi penguburan satu jenazah di tempat jenazah lainnya yang sudah lama dikuburkan. Sehingga terjadi penumpukan jenazah baru dengan jenazah yang lama yang sudah hancur dalam satu lubang kuburan. Baik antara sesama muslim maupun antara jenazah muslim dengan non-muslim di satu tempat. Pertanyaan 1. Bagaimanakah hukum mencampurkan jenazah baru dengan yang sudah hancur dalam satu liang kubur, baik antara sesama muslim atau dengan non-muslim? 2. Bagaimana hukum mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan non-muslim dalam satu area tempat pemakaman umum? 3. Apa batasan berkumpul dan tidak berkumpul satu lubang? Jawaban. 1. Mencampurkan jenazah baru dengan yang sudah hancur, tulang-tulangnya, dalam satu liang kubur, baik antara sesama muslim atau dengan non-muslim hukumnya tafsil. 1. Jika yang dikubur sesama muslim atau yang lama non-muslim sedang yang baru muslim hukumnya boleh. 2. Jika yang lama muslim dan yang baru non-muslim hukumnya tidak boleh kecuali darurat. 3. Jika masih ada tulang belulangnya, hukumnya tidak boleh kecuali penggalian tanah sudah mencapai batas layak untuk mengubur. 2. Mengumpulkan kuburan jenazah muslim dengan non-muslim dalam satu area tempat pemakaman umum tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. 3. Batasan berkumpul adalah sekira ada 2 jenazah atau lebih dimakamkan dalam satu liang tanpa hajis, batas pemisah yang layak, seperti dinding, papan, tanah dan lain-lain. Referensi 1. Hasyiatul Bujairomi alal Khotib, Juz 2 halaman 307-308. ولا يدفن اثنان ابتداء في قبر واحد بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع فلو جمع اثنان في قبر واتحد الجنس كرجلين وامرأتين كره عند الموردي وحرم عند السرخسي ونقله عنه النووي في مجموعه مقتصرا عليه وعقبه بقوله وعبارة الأكثرين ولا يدفن اثنان في قبر ونازع في التحريم السبكي وسيأتي ما يقوي التحريم إلا لحاجة أي لضرورة كما في كلام الشيخين كأن كثر الموتى وعسر إفراد كل ميت بقبر فيجمع بين الاثنين والثلاثة والأكثر في قبر بحسب الضرورة وكذا في ثوب للاتباع في قتل أحد رواه البخاري. Dan tidak diperbolehkan memakamkan 2 jenazah pada pemakaman pertama kalinya, dalam satu liang kubur. Namun dalam kondisi normal masing-masing jenazah dibuatkan satu liang kubur, karena ittiba, mengikuti sunnah. Oleh sebab itu, andaikan ada 2 jenazah yang dikumpulkan dalam satu liang kubur dan mereka sejenis, seperti 2 jenazah laki-laki dan 2 jenazah perempuan, maka hukumnya makruh menurut Al-Mawardi dan haram menurut Al-Sarhashi. Dalam kitab Al-Majmu', Al-Nawawi hanya mengutip pendapat Al-Sarhashi tersebut dan menambahkan, ungkapan mayoritas ulama, 2 jenazah tidak boleh dimakamkan dalam satu liang kubur. Namun Al-Subki menentang pendapat yang mengharamkannya, dan nanti akan disampaikan penguat pendapat yang mengharamkannya tersebut. Kecuali karena dibutuhkan, maksudnya dalam kondisi darurat seperti pendapat Ibnu Hajar dan Al-Ramli.
Seperti banyaknya jenazah dan kesulitan membuat liang kubur untuk masing-masing jenazah. Maka diperbolehkan mengumpulkan 2, 3 jenazah atau lebih dalam satu liang kubur sesuai dengan kebutuhan. Begitu pula boleh mengkafaninya dengan satu kain, karena ittiba, dalam korban perang Uhud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 2. Futuhatul Wahhab bi Taudihi Syarhi Manajid Tulab, Juz 2 halaman 201. ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار حيث وجد غيرها ولا عكسه فإن اختلفوا أفردوا بمقبرة كما مر ويجوز جعل مقبرة أهل الحرب أو الذمة بعد اندراسها مقبرة للمسلمين ومسجدا إذ مسجده عليه الصلاة والسلام كان كذلك. Jenazah muslim tidak boleh dimakamkan dalam pemakaman non-muslim bila masih ditemukan pemakaman lainnya, dan tidak boleh sebaliknya jenazah non-muslim dimakamkan dalam pemakaman muslim. Apabila jenazah muslim dan non-muslim bercampur maka dimakamkan pada pemakaman sendiri-sendiri, seperti keterangan yang telah lewat. Dan diperbolehkan membuat pemakaman kafir harbi atau ahli zimah setelah tidak terpakai menjadi pemakaman muslimin dan masjid. Sebab masjid Nabi pun begitu. Demikian penjelasan dalam Syar al-Ramli. 3. Mauhibah Zilfatli, Juz 2 halaman 465. ولو وجد عظمه قبل كمال الحفر طمه وجوبا ما لم يحتج إليه أو بعده نحاه ودفن الآخر فإن ضاق بأن لم يمكن دفنه إلا عليه فظاهر قولهم نحاه حرمة الدفن هنا حيث لا حاجة وليس ببعيد لأن الإيذاء أشد. Bila penggali kubur menemukan tulang mayit sebelum sempurna penggaliannya, maka ia wajib menutupnya kembali selama tidak dibutuhkan, dan bisa menggali di tempat lain. Atau menemukan setelah penggaliannya selesai, maka ia harus menyingkirkannya dan memakamkan mayit yang lain, yang baru. Bila area makam sempit, yaitu tidak mungkin memakamkan mayit baru kecuali di atas tulang tersebut, mayit lama, maka menurut makna zahir ungkapan ulama, menyingkirkannya adalah haram memakamkannya di situ, selama tidak dibutuhkan. Dan hal itu tidak jauh dari kebenaran, sebab lebih menyakitkan bagi mayit. 4. Kasiful Kina an Matnil Ikna, Juz 3 halaman 129. ويلتزم تمييز قبورهم عن قبورنا تمييزا ظاهرا كالحياة وأولى وذلك بأن لا يدفنوا أحدا منهم في مقابرنا وينبغي مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين وظاهره وجوبا لأن لا تصير المقبرتان مقبرة واحدة لأنه لا يجوز دفنهم في مقابر المسلمين وكلما بعدت مقابرهم عنها كان أصلح للتباعد عن المفسدة. Dan wajib memisahkan makam ahli zimah, non-muslim dari makam muslim dengan pemisah yang jelas, seperti saat masih hidup. Bahkan setelah mati, pemisahan tersebut lebih utama. Yaitu ahli zimah tidak boleh memakamkan satu jenazah pun di pemakaman muslim. Hendaknya pemakaman mereka dijauhkan dari pemakaman muslim, dan secara zahir hukum ini wajib, supaya pemakaman muslim dan pemakaman non-muslim tidak menjadi satu. Sebab, tidak boleh memakamkan non-muslim di pemakaman muslim. Dan semakin jauh pemakaman mereka dari pemakaman muslim, maka semakin baik pula hal tersebut, karena menghindari mafsadah.